94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini, di malam yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keberkahan dan karunia-Nya untuk kita hingga menjelang esok pagi. Dan tentunya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama, dan kita akan mendulang faedah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Dan sebagaimana biasanya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, pada malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir yang insya Allah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama, dan di malam hari ini beliau akan membahas tentang tema beberapa praktek ketakwaan. Dan untuk Anda ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum yang ingin bertanya pada sesi interaktif soal jawab, Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon lokal 0218236543, dan kami informasikan tidak bisa menghubungi kami melalui call WA. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara tertulis, bisa Anda kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuron. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, menambah ketakwaan kita, dan menyelamatkan kita dari murkanya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dasar dan prinsip ketakwaan. Kita sampaikan pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa orang yang sukses dalam bertakwa harus tahu caranya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab, aslut taqwa an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Prinsip pada ketakwaan, seseorang ngerti dulu apa yang ditakwain, baru dia bertakwa. Dan beliau menukil perkataan sebagian ulama yang mengatakan, kaifa yattaqi al-mar'u, kaifa yuhsinu al-'abdu an yattaqi wa huwa la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa
menjadi orang bertakwa sementara dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa yang baik. Dan kemarin kita juga bahas bahwa ketakwaan ini ternyata para ulama memberikan tafsiran yang lengkap. Tidak hanya sekedar ketakwaan itu banyak ibadah, akan tetapi justru pada akar dan prinsip masalah. Seseorang ketika bertakwa, dia hatinya harus benar, harus lurus, dan betul-betul menghamba kepada Allah. Tidak mencampurkan ibadahnya, kemurniannya, penghambaannya. Dan itu hakikat orang bertakwa. Kemarin kita nukil perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang manil muttaqun, siapa orang yang paling bertakwa. Maka beliau mengatakan, qaumun akhlasud dina lillah, qaumun ittaqus syirka wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang menghindari kesyirikan dan mereka berusaha memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa katakan orang yang meskipun dia semangat, rajin, beribadah, orang yang sopan, lemah lembut, akan tetapi kalau seandainya dalam hatinya masih belum ada pemurnian ibadah, masih mensyirik atau menyekutukan Allah, maka kesopanan kepada orang ini justru memutarbalikkan kondisi ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan dia tidak sopanin. Ya, bagaimana dia bisa menyembah selain Allah atau ridha kepada orang yang menyembah selain Allah sementara dia menyangka dia bertakwa? Maka kaum muslimin di dalam syariat Islam, agama ini mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang lengkap, ideal. Jadi kalau kita katakan ummatan wasata, umat yang ideal, yang selalu berada di tengah, artinya tidak miring kanan, miring kiri, tidak jalur keras, tidak jalur lembek. Dua-duanya jelek sekali. Kalau ada orang bilang, jadi orang lembek banget, atau jadi orang kaku banget, dua-duanya jelek. Maka orang dibilang orang yang ideal, tidak lemah, tidak terlalu kaku, tidak terlalu garis keras, tidak pula terlalu menjadi orang yang mengentengkan, meremehkan, dan menyepelekan. Bagaimana caranya itu? Di dalam Islam ada aturannya. Orang paling bertakwa adalah orang yang paling ngerti bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita ingin mendapat syafaat, dan kita ingin dikumpulkan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang bertakwa. Maka dulu di zaman para sahabat ada orang yang berinisiatif untuk beribadah sesuai dengan pemahaman pribadi. Meskipun hasilnya mereka ingin lebih rajin dari Rasulullah SAW. Gimana? Jadi tujuannya baik. Kalau Rasul SAW ibadahnya pas-pasan, wajar karena sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, kita ini siapa? Nah, setelah dipahami seperti itu, mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu saya tidak mau tidur. Saya mau sholat malam terus. Yang satu bilang, kalau begitu saya mau puasa terus, saya nggak mau tidak puasa. Yang satu bilang, saya nggak mau nikah. Saya mau ibadah kepada Allah. Fokus, konsentrasi ibadah terus kepada Allah. Ternyata Nabi SAW murka. Tidak begitu cara bertakwa. Cara bertakwa itu ikut aku. Beliau mengatakan, ama inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahui, ana ini paling takut kepada Allah daripada kalian. Dan aku menjadi orang paling bertakwa. Nabi SAW menyatakan, walakinni usalli wa anam, wa asum wa uftir, wa atazawwajun nisa. Aku puasa, tapi kadang-kadang aku tidak puasa. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Dan aku menikah. Ini semua tidak menafikan ibadah kepada Allah dan ketakwaan. Bahkan beliau pada akhirnya menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan tata caraku, sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Berarti, kita kemarin juga sudah bahas sebenarnya kan, orang paling bertakwa, orang yang paling kenal sunnah. Jadi, ada justru, kita bahas kemarin, nukilan dari Talq bin Habib, seorang tabi'in, rahimahullah, beliau mengatakan, bahwa sunnah itu an ta'amala bi ta'atillah,
ala nurim minallah tarju thawaballah. Bertakwa itu kamu melakukan ibadah dengan arahan dari Allah dan mengharap pahala Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Engkau menghindari maksiat Allah dengan arahan dan petunjuk dari Allah, dan engkau takut dengan azab Allah. Jadi lengkap perpaduan antara ikhlas dan sunnah, perpaduan antara menghamba dan juga mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ketakwaan. Dan ini ketakwaan yang dipahami oleh para ulama, termasuk ulama salaf, ulama-ulama yang dulu pernah mendapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang paling baik, harus bisa dicontoh, dan kita kalau mau ingin baik, kita mencontoh mereka. Kalau kita lihat sekarang ini zaman-zaman yang lagi marak dengan, ya kita mau sebut ya apa adanya, istilahnya akreditasi, ya. Lagi semangat-semangatnya orang demam akreditasi. Apa akreditasi itu? Pengakuan, standarisasi, mendapatkan sebuah legalitas dari lembaga yang memang maju. Anda termasuk layak untuk tampil seperti yang lain. Apa caranya? Caranya adalah dia perlu memperbaiki dan berbenah agar tidak ketinggalan. Dia perlu mencontoh, studi banding dan seterusnya. Ini kan bahasa-bahasa orang sekarang. Dan memang ada arahan untuk berkembang dengan cara seperti itu. Kita orang-orang akhir zaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu banyak dalil bahwa kita ini orang akhir zaman di dunia. Tapi nanti ada zaman lain, dunia lain yang lebih panjang, dan kita akan meniti itu. Dan itu akan lebih butuh persiapan. Gimana caranya? Kita ikuti. Kita ikuti orang-orang yang pernah sukses, yang pernah Allah katakan mereka adalah orang yang pantas dicontoh. Nah, ini ketakwaan. Dan standarnya, legalitasnya bukan dari manusia. Karena ketakwaan itu yang penting adalah pengakuan Allah, bukan pengakuan kita. Saya sudah bertakwa, oh ini guru saya bertakwa, kemudian murid-murid saya bertakwa, orang kampung semuanya bertakwa, bahkan kita dianggap seluruh dunia, kita orang bertakwa. Apakah manfaat di sisi Allah? Ya enggak. Karena yang akan dijadikan pertimbangan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah nilai itu yang menjadi tumpuan, sehingga itu yang kita kejar. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada orang-orang yang diridhai Allah. Nah, kita contoh mereka biar kita ridha. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan yang akan mendapat ridha Allah itu bukan hanya orang-orang dulu, bahkan semua yang mengikuti mereka. Selama ada orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka mereka mendapat peluang untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang muwaffaq, yang diberi bimbingan Allah, kemudahan dan lapang dada menerima kebenaran agar kita bisa betul-betul mencapai derajat ketakwaan yang sesungguhnya bukan pengakuan dan sekedar rame-rame, ya. Karena orang-orang mengatakan ini bertakwa atau standarnya juga, tetapi kita punya label yang mahal, standar yang mahal. Maka kita akan pelajari di antara bentuk-bentuk cerminan. Kemarin kita sebutkan bahwa penulis rahimahullah Imam Suyuti, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, menyusun beberapa hadis yang menyebutkan ketakwaan. Jadi kemarin kita pelajari prinsip dan dasarnya. Sekarang kita lihat bahwa pesan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disusun oleh penulis ini ada kisaran 23 hadis. Diawali dengan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kemarin kita sudah bahas, orang yang ngerti tentang ketakwaan, dia yang akan bisa menghargai ketakwaan. Seperti orang yang ngerti tentang jabatan, maka dia yang akan menghargai jabatan itu. Ketika seorang masuk dalam sebuah lembaga, datang orang yang kita katakan di tengah posisinya, bos paling full atas, ya, orang nomor 1 dibilang, orang nomor wahid orang bilang sekarang. Oh, di kantor itu dia orang nomor wahid. Baik, datang beberapa ajudan-ajudannya, kemudian orang di tengah.
orang yang jabatannya di tengah. Di bawahnya banyak orang. Unsur-unsur pelaksana semua di bawah tanggung jawab satu orang yang di tengah ini. Ketika dia masuk, yang kenal hormat banget. Yang tidak kenal di luar sana, sampai pun penjual gorengan tidak kenal dia, ya sudah, dia mau beli, antri. Dia antri dia. Kenapa? Karena nggak kenal semua. Begitu masuk kantor, ajudannya itu kalau mau cium tangan, semua cium kaki kalau perlu. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang tahu ilmu, dia yang menghargai ilmu. Dan ada orang tidak mau menghargai ilmu, bisa jadi karena memang dia topengnya kayak orang berilmu, tapi hakikatnya dia tidak tahu ilmu. Demikian pula ketakwaan. Orang tidak ngerti hakikat dan mahalnya ketakwaan kecuali orang yang betul-betul mengerti bahwa takwa ini mahal. Saya sampaikan kemarin ketika kita datang ke Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz rahimahullah, tentang ziarah, dan salah seorang ikhwah mengatakan, ya Syekh, kita dari mahasiswa Al-Jami'ah Islamiyah, kita ingin mendapat nasihat antum. Dia tidak nambah apa-apa selain mengatakan taqwallah. Ya, dan ini yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari sekarang. Hadis yang pertama, hadis yang ke-98. Disebutkan oleh Ibnu Hibban At-Tayalisi, dan rupanya hadis ini juga disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Jabir Ibnu Sulaim Al-Hujaimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit." Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun engkau hanya menuangkan sebagian air yang ada di embermu kepada orang yang minta air itu. Wa antalqa akhaka wajhuka ilaihi mumbasit, dan usahakan ketika engkau bertemu dengan kawanmu, mukamu berseri-seri. Nah, ini termasuk kebaikan dan jangan dianggap remeh. Baik. Kemudian wa iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhyalah atau minal makhilah wa la yuhibbuha Allah. Dan hati-hati, hindari, tinggalkan isbalul izar, memanjangkan kain, memanjangkan pakaian. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki, jangan sampai kakinya atau pakaian yang dipakai di bawah, entah sarung, jubah, celana, dan lainnya, di bawah mata kaki. Isbalul izar itu artinya pakaian yang kita jadikan bawahan ini menjuntai di bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan itu, fa innal isbala minal makhyalah, karena isbal itu sendiri merupakan sebuah kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan Allah tidak suka. Baik, ini artinya mau sombong tidak sombong, isbal itu sendiri bentuk kesombongan. Ya, dan dulu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa tidak boleh seseorang memanjangkan sarung atau pakaian bawahnya. Disebutkan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Semua pakaian, entah itu izar atau yang semacamnya, dikatakan izar atau sarung karena memang pakaian orang di zaman itu adalah kain sarung yang ternyata lebih bawah dari mata kaki, tempatnya di neraka. Lalu ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu kalau seandainya sombong. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an amsika izari illa an ata'ahadahu. Ya Rasul, ini inna izari yastarkhi. Ya Rasul, ini sarungku ini melorot terus. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu kurus.
Ini sarungku ini melorot terus. Illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku jaga benar, aku ikat dan aku jaga biar enggak melorot begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kalau kamu tidak termasuk orang yang sombong melakukan isbal ini. Ya, lalu sebagian orang justru mengatakan, tuh Abu Bakar radhiyallahu anhu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak sombong. Kesimpulannya berarti kalau dilakukan isbal tidak dalam keadaan sombong, boleh. Yang tidak boleh kalau isbal pakai niat sombong, gitu. Ini kesimpulannya berbeda sebenarnya dengan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sarungnya yang suka melorot sehingga tidak seperti yang dinasihatkan Nabi SAW. Beliau ketakutan. Akhirnya beliau berusaha untuk ngikat, gitu. Lalu Nabi SAW memberikan semacam pengecualian atau menghibur. Kamu tidak termasuk orang yang sombong. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an, beliau sudah khawatir dan tidak suka ketika penampilan beliau berbeda dengan apa yang disarankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Yang penting anak tidak sombong, mau panjang-panjangin, gitu. Dan jawabannya sekarang hadis yang kita pelajari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fa inna isbalal izari minal makhyalah, memanjangkan pakaian ini termasuk kesombongan. Saya tadi sebutkan isbalal izar, memanjangkan sarung. Nah, sebagian orang mengatakan ini kan sarung, kalau celana mau ngelesot, mau ngepel, mau apa tidak apa-apa. Ya. Kalau jubah juga nggak apa-apa. Kalau jubah mau dipakai sapu juga nggak apa-apa, gitu. Ini kesimpulan dari mana? Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izar seperti ini karena memang pakaian orang di zaman itu kebanyakan menggunakan izar. Sampai orang kafir pun pakai izar. Ya. Maka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pakaian adalah sarung. Itu pakaian yang memang umum dipakai masyarakat di zaman itu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama isbal itu kesombongan. Yang kedua Allah tidak suka. Baik. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fika. Kalau seandainya ada orang mengejek engkau, menghina, mencela, mencemooh dengan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Berarti nuduh kan? Nuduh. Dan dia tidak jujur itu. Dia nuduh melakukan atau menuduh engkau melakukan sesuatu pada engkau tidak kerjakan. Berarti kan dia salah sebenarnya. Tapi kalau seandainya ada orang menuduh kamu dan salah, fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Jangan engkau balas dengan kembali menuduh dia meskipun engkau jujur. Engkau sebutkan kejelekan dia padahal jelek itu ada pada dia. Padahal tadi dia nyerang kamu dengan sesuatu yang kamu enggak lakukan. Lalu sekarang kamu bantah dia dengan sesuatu yang dia lakukan. Itu pun jangan. Nabi SAW menyatakan, wada'hu yakunu wabaluhu alaih. Biarkan semua dosa itu akan kembali dan dia tanggung. Wa ajruhu laka. Dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Wala tasubbanna ahada. Dan usahakan jangan sekali-kali kamu mencela seseorang. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan berarti. Pesannya 3 setelah ketakwaan. Dan berarti orang bertakwa itu dia punya cerminan. Ya. Orang kalau bertakwa maka dia akan berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Sebagaimana orang yang sudah ngaji, orang yang sudah kenal agama, orang yang sudah sholat, tidak pantas dia punya penampilan seperti orang yang tidak sholat, seperti orang yang tidak ngaji, seperti orang yang nggak kenal agama. Nah, dan Nabi SAW memang berusaha untuk memberikan pemahaman dengan perlunya seseorang membedakan dari orang yang sudah baik, jangan sampai seperti orang jelek. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di masjid, jangan kau samakan masjid dengan pasar. Wa iyyakum wahai syatil aswaq. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang di masjid, beliau mengatakan, dan jangan kalian teriak-teriak seperti orang di pasar. Berarti memang beda antara orang di pasar dengan orang yang
di masjid. Kemudian juga sama ketika ada seorang ulama, Al-Imam Malik rahimahullah, yang meninggal tahun 179 Hijriah. Beliau memberikan nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid kalau tidak salah. Beliau mengatakan, "Idza ta'allamta syai'an min 'ilmillah falyakun 'alaika atharuh wal yadhhar fika samtuh." Kalau engkau sudah belajar agama, hendaklah bekasnya kelihatan. Engkau menjadi lebih teduh, tenang, berwibawa. Karena ilmu agama ini betul-betul terhormat. Mestinya orang yang sudah belajar, maka dia kelihatan tidak sama dengan orang tidak berilmu. Maka orang bertakwa sama. Tidak pantas dia sama dengan orang yang tidak bertakwa. Pesan yang ada dalam hadis ini, setidaknya setelah ketakwaan ada 3. Ya. Tadi yang kita sudah bahas sedikit tentang isbal, ya, tentang memanjangkan kain pakaian yang di bawah. Ya, meskipun sebenarnya para ulama juga menyebutkan, karena ada riwayat bahwa isbal itu juga bisa berkaitan dengan baju. Kepanjangan sekali sampai melabuhi tangan. Ini juga bisa dikatakan isbal. Ya. Akan tetapi yang identik memang dengan pakaian yang di bawah. Kalau orang mengatakan, kamu jangan kayak begitu, itu celana kayak kebanjiran, pakai yang bagus begini, kemudian panjangin, ya subhanallah. Ini kan namanya standar sendiri, ya. Dan kita kalau seandainya mau jujur, justru kalau kita mau jujur, ya, celana yang rapih itu tidak yang kedomprang-domprang. Dan tidak sampai kayak kelebihan, gitu. Orang kalau pakai pakaian sampai keseret itu kan nggak baik banget. Coba perhatikan. Itu korden dan tirai hotel yang berkelas. Di kantor-kantor yang memang luar biasa. Apa pantas itu? Tirainya sampai, kalau orang Jawa itu bilang lembreh gitu. Sampai nyentuh lantai, kemudian sampai ketekuk gitu. Kan nggak bagus kan? Yang bagus itu justru yang dia tidak sampai kena, rapih dia. Jadi tidak sampai ngelipat ke sana kemari kayak ngelombrot, orang bilang itu kayak nggak rapih banget gitu. Itu celana juga kayak gitu sebenarnya. Justru celana itu ketika kena sepatu, apalagi kena jalan, apalagi kena apa, malah tidak rapi kalau kita memang munsif atau mau jujur, ya, begitu. Nah, tetapi yang jelas ini hanya tambahan. Yang kita jadikan patokan adalah ketakwaan dan dalil. Ada sebuah riwayat tentang kisah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau ini ditusuk oleh seorang Yahudi, Abu Lu'lu'ah, dan beliau sudah tidak diharapkan sembuh lagi karena dirobek perutnya, diberi minum air keluar darahnya, diberi minuman susu keluar putih dan air susunya. Sudah nggak ada lagi kesempatan. Kayaknya Umar bin Khattab ini sudah parah sekali dan beliau sudah tahu akan wafat. Maka beliau dikunjungi beberapa orang, antara yang mendoakan, antara yang menghibur, dan ada orang-orang yang memang memuji beliau dengan jasa-jasanya. Salah seorang pemuda masuk. Kemudian anak muda ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku berharap engkau akan dikumpulkan bersama 2 sahabatmu. Aku sering sekali mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk dengan Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku kemana-mana bersama Abu Bakar dan Umar. Dan engkau menjadi orang yang telah berbuat baik dalam ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridha, dan semua orang pun akan ridha kepada engkau." Kemudian anak muda ini pergi, keluar dari tempat itu setelah memuji dan menyampaikan hiburannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Umar bin Khattab melihat anak muda ini pakaiannya isbal. Anak muda ini ternyata pakaiannya turun menjulur ke bawah menutupi mata kakinya. Maka beliau mengatakan, "Ruddu alayyal ghulam." Kembalikan atau panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil lagi oleh kaum muslimin untuk diajak menghadap ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua kalinya Umar bin Khattab mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak muda,
irfa' thawbak, tinggikan bajumu, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik, karena itu akan lebih bertakwa di sisi Rabbmu dan lebih bersih untuk bajumu. Subhanallah. Kita lihat pertama bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan wafat. Sakitnya sudah parah ini. Orang kalau sakit nggak akan mikir yang lain-lain, nggak macam-macam. Kita sakit gigi aja sudah nggak mau mikir anak yang lagi ribut. Keluar semua, tutup pintunya, ya kan? Kalau orang lagi sakit kan begitu. Tapi ketika orang memang harus berbicara, dia akan pilih pembicaraan yang sangat penting, mau tidak mau harus diperjuangkan. Lagi sakit ditelepon dan ini urusan bisnis, atau lagi ada sesuatu yang kabar darurat, dia mau tidak mau harus tahu dan harus berikan arahan. Mau tidak mau, meskipun sakit dia bela-belain. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi sakaratul maut, parah ini, keluar sudah ini, rusak ini badannya. Ternyata ada orang isbal, ditegur. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membedakan. Anak muda sini, ana mau tabayun dan korcek sama kamu. Kamu ini melakukan ini karena sombong apa enggak? Tidak seperti pemahaman orang sekarang kan? Ya, kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Kalau sombong, jangan. Umar bin Khattab enggak mikir itu. Dan para sahabat memang mereka, apa yang dilakukan Nabi SAW dikerjakan. Lalu beliau mengatakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Karena memang Nabi SAW perintahkan seperti itu. Otomatis semakin mirip seseorang dengan baju Nabi SAW dan bagaimana cara memakainya, maka semakin bertakwa. Dan Nabi SAW menyatakan, izarul mu'mini ila nisfi saqai. Ya, sarung seorang mukmin sampai di tengah betis. Ya, artinya kalau seandainya orang mau ideal ya memang seperti itu. Ini masalah isbal dan Allah benci lagi. La yuhibbuhallah. Allah enggak suka. Nah, sekarang kita bilang itu berarti apa tuh? Makruh ya. Oh, akhirnya orang pada bilang kan cuman makruh gitu. Ya subhanallah, dulu para sahabat mereka ingin prakteknya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perhatikan ini makruh atau haram, ini wajib atau sunnah. Apa yang dilakukan Nabi SAW diikuti, yang ditinggalkan mereka hindari. Lalu sekarang ada orang bilang ketika ada sebuah sunnah, oh kan cuman sunnah. Kalau ditinggalkan dan itu makruh, oh kan cuman makruh, begitu. Baik, ini pesan yang pertama masalah isbal. Yang kedua masalah berupaya untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah ketika orang bisa memberi, meskipun air. Dia bawa ember, kemudian ada orang minta air, dikasih dari ember itu, saya dibagiin. Ini seolah tidak ada harganya, kecuali memang kalau air ini mahal dan dia ambilnya dari tempat yang jauh, dia bawa berat-berat, kemudian ada orang gampang minta, memang agak berat untuk ngasihnya. Tapi ini merupakan satu kebaikan yang disebutkan. Disebutkan bahwa engkau lakukan kebaikan sekalipun engkau menumpahkan atau menuangkan air yang ada di embermu untuk orang yang minta air itu. Yang kedua, usahakan untuk menjaga dan mengusahakan kebaikan, bertemu dengan saudaramu dalam keadaan muka berseri-seri. Ya. Muka berseri-seri ini sebenarnya ada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun sekalipun engkau pernah bertemu dengan saudaramu dalam keadaan muka yang segar, berseri-seri dan luar biasa. Antum kalau bertemu dengan orang yang senyum aja, setiap ketemu senyum, atau mungkin nggak setiap ketemu, pas ketemu senyum, wah rasanya hidup ini terhargai banget gitu. Ketemu assalamualaikum, senyum. Ketemu orang mukanya kusut kayak benang yang sudah basi. Benang basi gimana ceritanya, akan tetapi maksudnya ini jelek banget ya. Mau pejabat, mau kaya, mau orang yang cantik atau ganteng, kalau ternyata mukanya kusut, jadi jelek semuanya. Gitu. Nah, Nabi SAW memberikan sikap dan kondisi ideal ketika orang bertemu dalam keadaan senyum, nggak ngasih semuanya.
kita mau dimintain orang kasih sumbangan, donasi, atau mungkin kita mendoakan, atau kita mengunjungi dia, nemenin, atau bantu-bantu yang lain. Tidak mesti, tapi cukup sekedar seorang bertemu dengan wajah yang berseri-seri, orang itu bahagia gitu, meskipun nggak bisa kasih bantuan. Maka sekarang metode ini dipakai di semua lembaga, sampai yang haram pun dipakai. Gimana cara yang haram itu maksudnya? Ya, ketika lawan jenis yang tidak mahram, ya, bersikap senyum-senyum palsu, ya. Kalau orang bilang tangis buaya, kira-kira senyum buaya ada apa enggak tuh? Ya, ada orang bilang buaya laut, buaya darat. Senyumannya senyum yang parah. Ya. Ada yang bisa saya bantu. Digunakan seprofesional mungkin dalam urusan pekerjaan. Padahal di rumah untuk pasangan yang betul-betul halal dan diharapkan masing-masing wa'ashiruhunna bil ma'ruf katanya. Pergauli keluargamu dengan kebaikan. Ya, di rumah enggak senyum-senyum, giliran di tempat lain di luar yang dengan tidak mahramnya laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Senyumnya betul-betul dimaksimalkan. Ya, ini menjadi fitnah dan godaan. Ya. Dan ini padahal semuanya kata orang apa, musang berbulu ayam. Ya, artinya seolah-olah baik, padahal ini semata-mata pekerjaan saja. Nah, padahal enggak sama sekali. Ini Islam enggak ngajari kayak gitu, ya. Enggak ngajari kayak gitu. Tidak apa-apa, orang tidak mahram, ya. Kita tidak senyum-senyum, ya. Bahkan khawatir akan menjadi fitnah. Bahkan dalam buku para fuqaha, bukunya para fuqaha, mereka sudah menjaga itu, menuliskan ketika seorang laki-laki menebarkan salam, lalu dia ketemu dengan seorang wanita muda yang kira-kira membuat dia tertarik atau perempuan itu akan tertarik kepada dia, maka jangan ucapkan salam. Sampai seperti itu. Ini belum mengucapkan salam dengan cara yang lenggak-lenggok, suaranya agak mendayu-dayu, merayu dan semacamnya, bukan. Apalagi dengan mimik muka yang berseri-seri dan seolah betul-betul Masya Allah gitu. Nah, jadi yang jelas kita katakan selama dalam koridor syar'i yang dibolehkan, diizinkan, maka kita berusaha untuk tampil semaksimal mungkin membahagiakan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga pesannya adalah agar seorang menjaga lisan, terutama jangan sampai mencela meskipun celaan itu jujur. Ya. Apalagi ketika celaan itu sampai berkaitan dengan kehormatan. Dan apalagi celaan itu ketika berkaitan dengan keluarga perempuan. Apalagi ketika berkaitan dengan seorang ibu. Ya, di sini dikatakan wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fika. Kalau seandainya ada orang mencela kamu padahal kamu tidak kerjakan, jangan pun kau bantah dan balas dengan sesuatu yang jujur dia mengerjakan kesalahan itu. Tapi biarkan dia dapat dosanya karena dia ngamuk-ngamuk dan menuduh kamu macam-macam, padahal kamu tidak kerjakan. Dan biarkan kamu tidak ikut-ikutan kena dosa. Dan kamu dengan sabar akan mendapatkan pahala. Susahnya ya untuk bertakwa itu. Susah untuk bertakwa memang. Ya. Lalu dikatakan, wala tasubbanna ahadan. Dan jangan sekali kamu mencela orang-orang yang lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah beliau ini adu mulut dengan salah seorang sahabat. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah orang yang memang keras, tipenya agak kaku, dan beliau memang jauh dari pemukiman tinggalnya. Sehingga ketika ada kasus yang memang mau tidak mau harus bersitegang dengan orang lain, kata-katanya agak kasar. Lalu beliau ini mencela orang yang dicela tadi dengan pencelaan pada ibunya. Nabi SAW mendengar, lalu beliau mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, kamu cela dengan menggunakan ibunya dan engkau rendahkan ibunya. Begitu. Maka kata Nabi SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini masih punya sifat jahiliyah yang belum hilang.
Bagaimana sifat jahiliyah? Ya itu tadi. Menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah suka umpat-umpatan dan kalau perlu dari sisi ibunya diserang, dari sisi kehormatannya. Jelek sekali. Maka di sini ada pesan untuk seorang menghindarkan diri dari sini, dan ini merupakan ketakwaan betul ketika seseorang menjaga lisannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang kalau percaya kepada Allah dan hari akhir, buktikan. Gimana cara membuktikannya? Ngomong yang baik. Gak bisa ngomong yang baik, diam. Dan memang realitanya tidak semua orang sukses diam. Pengen ngomong, gatel nih mulut. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lidah ini adalah anggota badan yang tidak bertulang. Ketika kita tidak sibukkan dengan zikir dan bermanfaat, maka dia akan mengalahkan kita dengan menyibukkan kita dengan yang berbahaya. Minimal dengan yang tidak bermanfaat. Maka ketika seorang bisa menjaga lisannya, ini merupakan tanda ketakwaan dan kesabaran, keimanan yang sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia siap meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Banyak. Yang haram gak dia manfaatkan. Gak manfaat yang haram itu. Yang kedua yang makruh. Makruh juga tidak bermanfaat. Tinggalin. Yang ketiga adalah syubhat. Syubhat itu artinya sesuatu yang tidak jelas. Maka ini tidak penting. Tidak dibutuhkan oleh orang. Tinggalin. Yang keempat mubah tapi berlebihan. Sama. Ini juga sama. Kalau ada orang bisa meninggalkan itu, maka dia kelihatan baik Islamnya. Begitu. Baik, ini hadisnya satu tapi panjang banget. Baik, kita pindah ke hadis berikutnya tentang contoh lain dari unsur ketakwaan. Gimana cara bertakwa lagi? Hadis yang ke-99. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan kepada Ubadah ibn Samit, "Ittaqillaha ya Abal Walid." Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Ubadah. Panggilan kunyahnya Abal Walid. "La ta'ti yaumal qiyamati bi ba'irin tahmiluh." Jangan sampai nanti kamu datang hari kiamat membawa onta yang kamu pinggul. Kamu angkat. Ya, kamu panggul, afwan, bukan pinggul ya, kamu panggul, maksudnya kamu bawa onta. Ya tidak harus dipanggul begini, harusnya dibawa juga nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu hari kiamat membawa onta dan ontanya mengeluarkan suara ruha. Ruha itu artinya suara untuk onta. Au baqaratin laha khuwar, atau sapi yang juga mengeluarkan suara. Au syatin laha thuaj, atau seekor kambing yang juga mengeluarkan suara. Jadi di sini ada roha, khwar, thuaj. Ini semua adalah suara, tapi masing-masing merupakan suara hewan-hewan yang berbeda. Dan ini merupakan kekayaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki kekayaan kosakata yang bermacam-macam. Belum lagi kalau seandainya mereka menggunakan syair. Dan banyak bahasa yang tinggi dimiliki oleh orang Arab Badui yang memang mereka tidak terkontaminasi dengan orang-orang asing dan orang non-Arab. Sehingga bahasa mereka sangat tinggi dan kaya dengan berbagai kosakata. Di sini dikatakan bahwa hewan itu berbeda-beda, tapi masing-masing dari suaranya memiliki arti atau ungkapan dan istilah yang berbeda. Di sini sebenarnya hadis ini berkaitan dengan tugas dari Nabi SAW untuk menjadi seorang penagih zakat. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu diberi tugas oleh Nabi SAW untuk menjadi penagih zakat. Tetapi beliau kasih pesan, hati-hati ya, ketika kamu menjadi petugas zakat, mengumpulkan harta kaum muslimin yang akan disumbangkan dan diberikan, ditunaikan zakatnya, dikelumpulkan di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat siapa? Lewat para petugas-petugas ini. Nanti petugas ini akan mendapatkan upah dan bagian dari zakat. Nabi SAW akan tentukan nanti.
Sekarang tunaikan tugasmu. Kata Nabi SAW, jangan khianat. Gimana khianat itu? Ketika ada orang yang diambil zakatnya, maka beberapa petugas dikasih tambahan atau sogokan. Lalu dikatakan, ini silahkan di-store ke atasan, kalau yang ini untuk antum. Kata Nabi SAW, hati-hati. Jangan sampai terpleset dalam urusan seperti ini. Kamu menjadi petugas, sudah ada ketentuan upahnya, tahu-tahu kamu dikasih orang, kamu terima. Hati-hati ini. Nanti akan Allah ungkap dan singkap pada hari kiamat ketika engkau akan membawa laporan, ini dulu saya dapat dari tugas saya, selain upah, tambahan, ceperan. Orang bilang gebetan. Ya. Sudah ada tugasnya, sudah ada gajinya, sudah apa, tapi ternyata sabetannya lebih besar. Apa sabetan ini? Jangan-jangan ini yang haram. Baik, ini kita lihat dalam riwayat At-Tabarani. Ternyata dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim terkait dengan pembahasan serupa seperti ini, masalah hadiyatul ummal. Ya, hadiyatul ummal, hadiah yang diberikan kepada pegawai, petugas karena jabatannya. Karena jabatannya, bukan karena semata-mata tugasnya. Kalau sekarang misalkan ada orang, dia bekerja dari pemerintah, tapi sudah mendapat gaji dan upah. Lalu ada orang melihat mereka dikasih. Apakah seperti itu? Pasti tidak boleh. Belum tentu. Tergantung. Pemberian ini ada apanya? Dalam rangka apa? Contoh, petugas kebersihan di jalan diberi gaji oleh pemerintah, dan biasanya wallahu alam, saya sering dengar aja selentingan, tapi saya tidak pernah bertanya apalagi meneliti berapa gajinya dan semacamnya. Cuman orang yang bertugas sebagai pegawai kebersihan biasanya gajinya tidak banyak. Mereka paling capek, kemudian di bawah matahari dan berbagai konsekuensi dihadapi. Di tengah lalu lintas padat, ada kendaraan cepat. Kalau na'udzubillah ada orang yang tidak takut kepada Allah, lalu mereka ditabrak dan terjadi tabrak lari. Ini bukan satu kali, dua kali. Seolah-olah mereka ini tidak ada bahayanya. Kalau ditabrak lari pun nggak bakal bisa nuntut seperti orang-orang yang punya duit atau punya jabatan. Ini semua nggak ada yang dilepaskan oleh Allah. Semua ada catatannya. Tapi yang jelas, ketika ada orang memang punya tugas, punya gaji juga dengan tugas itu, tapi tidak terlalu diiriin oleh orang karena petugas kebersihan. Lalu ada orang datang, melihat mereka kasihan, capek atau apa, kasih duit tambahan gitu. Nah, saya mau sedekah gitu. Maka tidak mengapa, karena para ulama mengatakan bahwa hadiyatul ummal atau pemberian yang tidak dibolehkan itu adalah pemberian yang memang ada tanda tanyanya atau tanda petiknya. Simak hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqah yuqal Ibnul Lutbiyah. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tugas untuk mengumpulkan zakat. Namanya Ibnu Lutbiyah. Disebutkan bahwa orang ini dari kabilah Asd. Nah, kemudian, falamma qadima qala hadza lakum wa hadza li uhdiya ilai. Ketika datang waktu setoran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa hewan-hewan yang mau disedekahkan oleh orang. Ternyata disetorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dia ambil. Dia mengatakan, ya Rasul, ini yang disetorkan oleh fulan untuk antum dimasukkan ke Baitul Mal. Kalau yang hewan-hewan ini enggak. Kalau yang ini memang ini mereka kasihkan ke anak sebagai bentuk hadiah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar itu, beliau naik mimbar, fahamidallaha wa asna alaih. Beliau membuka dengan pembukaan formal lalu mengatakan, ma balu amilin ab'athuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya li. Kenapa ada seorang yang aku tugaskan untuk mengumpulkan zakat harta,
para sahabat-sahabatku. Lalu dia tiba-tiba mengatakan, yang ini untuk antum ya Rasul yang disetorkan, yang ini untuk ana, karena ini dihadiahkan ke ana. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummi hatta yanzura ayuhda ilaihi amla. Kata Nabi SAW, kalau begitu coba dites. Apakah pemberian itu memang murni karena dia kenal sama ini, karena kawan dekat, karena dari kecil, atau karena memang ada kekerabatan, akhirnya dikasih. Atau karena memang jabatannya. Jadi orang itu ngasih karena dia punya jabatan. Ada tanda tanyanya. Kenapa dia tidak coba untuk duduk di rumah orang tuanya? Kalau seandainya dia tidak bertugas, dia cuma nganggur aja di rumah orang tuanya, masihkah orang-orang kasih dia hadiah? Ini jadi bandrol. Ketika sama-sama di kantor, lembaga, ini atasannya, Ramadan, menjelang hari raya, kasih parsel. Begitu pensiun, parsel boro-boro, datang enggak, kasih ucapan selamat enggak. Itu namanya tanda tanyanya kelihatan. Karena memang selama ini hubungan baiknya hanya topeng. Bukan karena kemesraan dan kecintaan, tetapi karena jabatan. Termasuk hadiahnya. Kata Nabi SAW, kenapa coba ini orang tadi yang ngaku-ngaku ini hadiah untuk aku, kenapa coba nganggur aja di rumah, nggak usah jadi pegawaiku, petugasku. Datang ke sana, coba lihat. Apakah masih dikasih orang? Coba lihat saja gitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yanalu ahadum minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqih. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang pengen nyoba-nyoba untuk ngambil yang seperti itu. Jadi ya termasuk gasak, ceperan, dan sabetan tadi itu. Ya, ada orang yang mau ambil tambahan-tambahan ceperan tadi itu. Nah, hati-hati. Kalau ada yang berani di antara kalian ngambil dari model-model begitu, nanti pada hari kiamat dia akan bawa di lehernya. Ini kata Nabi SAW, bawa di lehernya begini. Ba'irun lahu rugha, au baqaratun laha khuwar, au syatun tay'ir. Ya. Sapi, unta, kambing. Semuanya mengembek, semuanya mengeluarkan suaranya, padahal dibawa ke sini. Untuk dihinakan di depan khalayak ramai di hari kiamat nanti. Thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna 'ufratay ibtayhi thumma qala Allahumma hal ballaghtu marratain. Nabi SAW setelah menyampaikan pesan itu di atas mimbar, beliau mengatakan, Allahumma qad ballaght ya Rasulullah, ya Allah, aku sudah sampaikan di mereka. Artinya ini adalah pesan penting dari Nabi SAW, hati-hati dengan masalah urusan hadiyatul ummal. Tadi kita sebutkan hadiyatul ummal itu adalah hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai karena jabatannya. Khawatirnya terjadi muhabah. Muhabah itu artinya pilih kasih. Dia petugas, sudah dapat gaji, dan gajinya karena tugasnya itu. Saya memberikan layanan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada murid, kepada orang-orang yang datang untuk mengurus semua keperluan mereka. Dan memang saya digaji untuk itu. Kenapa saya harus masih minta uang titip, harus minta tambahan, atau kata orang uang saling paham? Ternyata ada larangannya, ada ancamannya. Begitu. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Khawatirnya orang yang ngasih akan diprioritaskan daripada orang yang tidak ngasih. Orang yang ngasihnya banyak akan mendapat prioritas daripada orang yang ngasih sedikit. Dengan demikian sampai para ulama, para masyayikh mengatakan, wahai para guru, jangan terima hadiah murid. Nanti khawatirnya kalian akan pilih kasih kepada murid-murid yang kalian ajar. Khawatirnya seperti itu. Kalau mereka sudah lulus mau kasih terserah mereka. Atau antum sudah mau pindah sekolah atau sudah tidak lagi ngajar dia, kalau mereka mau kasih hadiah silahkan. Kalau masih ngajar, khawatirnya nanti ada pilih kasih nilai atau perlakuan atau yang semacamnya. Ini namanya hadiyatul ummal. Baik, ada satu catatan.
kalau pemberian itu memang disinyalir bukan karena jabatannya, tapi karena murni kedekatan dari sejak kecil. Contohnya, ada orang berkawan dekat ketika SD, SMP, SMA, dan seterusnya, kuliah, satu bangku, satu kos-kosan, dan mungkin senasib seperjuangan, sakit pun ditanggung bersama, utang pun berusaha berbagi untuk saling membantu membayar. Ketika akhirnya mereka terpisah karena pekerjaan, yang satu keluar negeri, yang satu berpolitik, tahu-tahu kawan yang berpolitik ini jadilah dia orang nomor wahid di tempat itu. Kawannya datang, set. Oh, ternyata teman main kelereng dan tidurku ini sudah menjadi orang nomor satu di daerahku ini. Tapi ini sekarang Ramadan dan mau Lebaran, aku mau kasih hadiah dia seperti dulu kita sering kasih hadiah. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang memang motif pemberian dan saling memberi hadiah itu adalah motif yang pertemanan, bukan karena jabatannya, maka tidak mengapa. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita barusan baca. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fayanzur ayuhda ilaihi amla. Coba dia datang tetap tinggal di rumah, tidak memikul jabatan dan tugas dalam pegawai itu. Apakah masih dikasih hadiah? Kalau masih dikasih hadiah berarti memang orang yang kasih hadiah itu bukan karena jabatannya, tapi karena unsur lain, faktor lain. Nggak apa-apa ya begitu. Ya, tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama memberikan syarat jangan sampai pemberian itu jadi lebih banyak gara-gara jabatannya. Meskipun ini kawan SD ana, dulu selama ana belajar sama dia setiap Ramadan dan menjelang Lebaran, aku selalu belikan dia sandal baru. Dia akan membelikan anak peci baru. Kita sama-sama dengan nominal yang standar untuk saling bertukar hadiah sebagai bukti kita setia. Gitu. Giliran jadi pejabat, sekarang bukan lagi pakaian, tetapi anak akan kasih dia mobil baru. Wah, ini bahaya berarti. Berarti ini pemberiannya memang ada unsur pertemanan, tapi ditambah lagi dengan jabatan. Maka nggak boleh lagi. Ini yang namanya hadiyatul ummal, dan wallahu alam, ini yang dapat kita pelajari. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita agar istiqamah dan selalu dijaga, karena dunia ini gemerlap sekali. Nabi SAW menyatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu enak banget, hijau, membuat mata sejuk dan rasa menjadi manis. Kadang orang bisa beribadah, bisa berhati-hati, tapi giliran kecipratan dan kepleset dunia, hancur semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqamah dan Allah jaga kita dari hal-hal yang menjauhkan dari syariat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah